Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Selamat datang di Tadarus Pedagogi Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G. Saat ini merupakan seri yang kelima, gitu ya, seri yang kelima setelah sudah seri-seri yang kemarin. Dan saat ini tentu kita sudah kedatangan tamu dari paling barat Indonesia, gitu. Nggak paling ya, tetapi hampir barat Indonesia, yaitu Bung Ferry. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya, terutama para pengurus P2G, P2G dari berbagai daerah, dan tentu juga salam hormat kami untuk Dewan Pakar yang telah hadir, Kang Anggi, lalu Pak Rahmat, lalu juga siapa lagi yang sudah hadir ya. Terus ada juga Bung Surifuddin, P2G PPU, dan teman-teman semuanya yang pasti tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, teman-teman semuanya, mungkin tidak banyak yang bisa saya katakan untuk membuka sesi diskusi pada sore kali ini. Di Tadarus Pedagogi kelima kali ini kita akan bersama-sama membahas dan menelaah buku yang akan dibimbing oleh Bung Feryansyah SPD MPD, Kabid Penelitian dan Penelitian dan Pengembangan P2G. Nah, adapun buku yang akan dibahas pada sore kali ini adalah buku baru, ini ya, terhitung buku baru dari Romo Haryatmoko, yaitu berjudul Jalan Baru Kepemimpinan dan Pendidikan, Jawaban atas Tantangan Disrupsi Inovatif. Dari kalimat-kalimatnya saja sudah terlihat baru ya, karena mungkin beberapa kalimat itu juga muncul saat berbarengan dengan tren Society 5.0, lalu revolusi industri 4.0. Dan saya sendiri secara pribadi belum membaca buku ini, jadi mungkin diskusi ini juga bisa membawa kita semuanya, terutama yang belum baca, untuk setidaknya mendapatkan highlight dari apa saja yang disampaikan oleh Romo Haryatmoko dalam buku barunya ini. Dan diskusi kali ini juga akan dipandu dan dimoderatori oleh Kang Ridwan Syarif, SPD. Kang Idan Ridwan Syarif ini merupakan Ketua P2G Banten. Terima kasih Kang Idan sudah bersedia untuk menjadi moderator di sesi Tadarus Pedagogi yang kelima ini. Tanpa banyak kata, mungkin saya akan langsung memberikan kesempatan selanjutnya kepada Kang Idan. Silakan Kang Idan. Suaranya belum terdengar ya? Bung Ferry sudah bisa dengar suaranya Kang Idan? Belum Belum Kang ya? Koji. Ya. Izin nanti mungkin Kang Koji, Romo katanya mau bergabung, mau menyapa kita. Wah, dahsyat. Ya, Baik, nanti baik. mana, tapi beliau belum kelihatan. Nanti kalau ada mungkin nanti bisa kita sapa. Siap. Nanti kita akan kasih tahu. Silakan Kang Idan, sudah bisa dicoba lagi audionya. Masih belum terdengar juga. Pantas dari tadi kita sapa tidak terdengar suaranya. Ternyata device-nya sedikit bermasalah. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Sudah kita pause. Oke, terima kasih. Terima kasih ke Kang atau Bapak gitu panggilnya, Pak Kang Fauzi atau Bapak Fauzi. Bebas. Bapak biasanya Bapak. Ya, terima kasih Kang Fauzi. Saya perkenalkan, nama saya
Ridwan Syarif, biasa dipanggil Idan. Saya Ketua P2G dari Provinsi Banten. Di sini saya akan memimpin jalannya diskusi tentang buku. Buku ini jujur saya belum pernah baca ya, makanya saya juga tertarik dengan nanti apa yang dipaparkan oleh Bang Ferry. Bukunya berjudul Jalan Baru Kepemimpinan dan Pendidikan, Jawaban Atas Tantangan Disruptif Inovatif, karangan dari Romo Haryatmoko. Nah, ini nanti pembicara kali ini adalah Bung Ferry, atau biasa dengan nama lengkap Feryansah SPD MPD. Tempat tanggal lahirnya di Simulangun 15 Januari 1989. Bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan atau Unimed sekarang. Beliau mengajar mata kuliah MKU ataupun MKDK. Untuk mempersingkat waktu, Bung Ferry, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Kang Idan, terima kasih Ketua P2G Banten, yang kita hormati bersama teman-teman pengurus P2G, ada Pak Rahmat, Kang Fauzi, ada Kang Anggi. Ya, selamat ulang tahun Kang Anggi. Itu tadi ada salam gitu tadi. Terima kasih. Kang Anggi. Oh iya betul, selamat ulang tahun Kang Anggi. Ya, Oh mudah-mudahan iya, selamat ulang tahun Bang Anggi. semakin bertambah usia, semakin tambah karyanya. Amin, amin. Ya, Pak Rahmat juga ya, Dewan Pakar P2G luar biasa yang menginisiasi kegiatan ini untuk mendorong kita untuk membaca. Intinya kita harus membaca gitu, dan pengurus-pengurus P2G daerah banyak gitu yang hadir hari ini gitu kan, dari Sumut, dari Jakarta, dari Batam ini belum ada kelihatan gitu, tapi ya teman-teman semua yang pengurus P2G, mudah-mudahan P2G bisa terus menjadi wadah kita mengembangkan diri. Salam juga teman-teman semua dari Romo Haryatmoko. Tadi saya WA beliau, izin Romo, hari ini kami mau bahas buku Romo begitu kan. Bagus, beliau katanya kan nanti lagi ada kegiatan, kalau nanti sudah agak lenggang mungkin akan hadir di tengah-tengah kita untuk menyapa kita. Mudah-mudahan buku ini buku yang di tahun 2020 lahir di tengah-tengah pandemi seperti itu, dan ini sebenarnya ketika kita kembangkan lagi, maka buku ini bisa menjadi menjadi seperti oase kita untuk bagaimana kita butuh melihat bagaimana sebenarnya kepemimpinan pendidikan ini memegang peranan yang sangat penting dalam merubah paradigma. Ini kenapa ini saya seperti ini ya. Oke, jadi di buku ini ada dua bagian sebenarnya gitu, dua bagian. Bagian pertama berubahnya gitu. Kalau di sini Romo Haryatmoko gitu. Kalau mungkin teman-teman yang kajian sosiologi ketika bicara tentang analisis wacana kritis atau buku-buku akar kekerasan dan sebagainya, Romo ini punya bagian tersendiri lah untuk kajian kita memandang sebuah realitas sosial seperti itu. Nah, buku ini ada dua bagian. Bagian pertama itu bicara tentang model bisnis baru kepemimpinan. Beliau melihat bagaimana sebenarnya
disrupsi digital ini lahir dari sebuah transformasi teknologi, gitu kan, teknologi digital. Nah, itu yang membuat kita, gitu kan, mengalami sebuah disrupsi digital, gitu. Siap atau tidak siap, digital ini telah merubah kita, gitu kan, telah merubah kita dan menghadirkan sebuah era yang tidak menentu, disrupsi era yang tidak menentu, sehingga kita butuh, gitu kan, model kepemimpinan untuk menjawab tantangan yang disrupsi. Justru kita mengembangkan sebuah tantangan untuk melahirkan sebuah inovasi. Nah, ini yang bagian pertama. Bagian kedua, gitu. Ini berarti tidak jelas ini saya ya. Saya save as saja bentar ya, izin teman-teman. Saya save as ke PDF aja biar. Jadi acak-acakan itu ya? Ya, jadi bahasa Rusia ini sepertinya. Heliogrip. Ura. Aduh, ini sebentar. Itu nggak ikut campur Ukraina Rusia ya, Kang? Ya, kita juga nggak ikut, cuman kenapa tulisan saya jadi begini? Ini kurang ini ya. Sedikit sebentar, stop share saya ya. Okay. Izin sebentar. Ya, jadi buku ini saya dapatkan di akhir tahun 2020 ya. Seperti itu. Jadi benar-benar di tengah pandemi, kemudian Romo Haryatmoko melahirkan sebuah buku Jalan Baru Kepemimpinan Pendidikan. Gitu. Jadi ada dua hal di bagian yang pertama yang dibicarakan. Yang pertama tentang disrupsi digital. Gitu. Disrupsi digital ini kebetulan saya juga konsen di kajian-kajian bagaimana dampak teknologi digital, kajian-kajian warga digital itu merubah perilaku, merubah paradigma kita, merubah bahkan budaya, gitu kan, keseharian kita, gitu kan. Nah, sehingga dibutuhkan sebuah kajian leadership kepemimpinan, gitu, kepemimpinan. Dan memang di beberapa yang terjadi, kepemimpinan di pendidikan ini terkadang menjadi hambatan tersendiri dengan berbagai macam kekakuan birokrasi, gitu kan, kekakuan manajerial, kekakuan kepemimpinan di dalam pendidikan ini, sehingga pendidikan itu seakan-akan melambat, gitu, melambat untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi. Ini yang saya tangkap, gitu kan, bagaimana sebenarnya diakui atau tidak, kita sebagai pengelola pendidikan, gitu, kebetulan saya juga di LPTK, kemudian teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah dan lainnya itu harus tanggap, gitu. Ada hikmah di balik pandemi. Ternyata kita mempercepat transformasi digital di bidang pendidikan. Kalau tidak ada pandemi, kita belum tentu bisa terbiasa menggunakan teknologi seperti Zoom. Awal Zoom aja udah langsung heboh dulu, gitu. Wah, Zoom nanti data kita, apa yang kita bicarakan terserap dan sebagainya, gitu. Agak aneh, gitu, pada awal-awalnya. Tapi ternyata ini kan menjadi kebiasaan-kebiasaan baru yang kita alami, yang kita rasakan, gitu. Kemudian, nah, sehingga, gitu kan, di bagian kedua, gitu, ke bagian kedua, Roman mencoba menjawab, ada orientasi baru sistem pendidikan menjawab perubahan bisnis dan kepemimpinan. Nah, hari ini Undang-Undang Sikdiknas ini teman-teman P2G, kita di P2G juga membahas bagaimana kebutuhan perubahan sistem pendidikan, tetapi memang butuh kajian yang lebih mendalam. Kita butuh perubahan-perubahan yang cepat, gitu. Tetapi juga butuh kajian yang mendalam, sehingga kebijakan yang kita ambil itu benar-benar
menjawab tantangan kita gitu. Sehingga perubahan-perubahan sistem pendidikan nasional nantinya itu betul-betul menjawab. Dalam hal ini penulis gitu mengambil 3 hal yang utama. Pertama, beliau mencoba merancang secara pemikiran bahwa merancang model pendidikan untuk menjawab disruptif inovatif itu di bab ketiga. Kemudian ada materi dan metode pembelajaran yang mendorong bagaimana kreativitas dan pembentukan karakter. Yang menarik ini di kajian di bab terakhir, di bab kelima, pendidikan menghadapi postrat dan radikalisme agama. Nah, ini juga tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan, gitu. Nah, nanti kita bisa banyak diskusi bagaimana sebenarnya posisi, gitu kan, populisme agama yang dalam dunia pendidikan yang mau tidak mau kita harus membahasnya. Gitu. Kemarin agak heboh juga ketika, kenapa istilah. Nah, ini kan juga kita butuh kaji lebih mendalam. Nanti mungkin teman-teman banyak bisa memberikan masukan. Oke, di dalam hal ini yang saya temukan ketika bicara tentang disrupsi digital, penulis mencoba memahami bagaimana disrupsi digital ini dan revolusi industri keempat. Atau ada yang juga kajian Society 4.0, sebenarnya kajiannya hampir sama, gitu kan, melihat perubahan. Teknologi dulu membantu kita, gitu. Teknologi ini membantu kita untuk membantu kita untuk memudahkan pekerjaan kita, gitu. Tapi ternyata teknologi ini melampaui kita sehingga ini yang menjadi menjadi hal-hal yang sumber-sumber disrupsi digital kita seperti itu. Jadi penggunaan komputasi, penggunaan masifnya komputer, teknologi digital, kemudian meluasnya penggunaan cetakan 3 dimensi, kemudian banyak hal-hal lainnya gitu. Kemudian kecerdasan buatan, kemudian kecerdasan waktu real, kemudian Internet of Things, perubahan besar gitu kan, bagaimana kita saat ini mudah sekali menggunakan teknologi, bahkan bertransaksi secara teknologi gitu kan. Munculnya hal-hal perubahan-perubahan besar gitu kan, kemudian digitalisasi dan teknologi yang kita gunakan saat ini gitu. Ini yang kita alami saat ini gitu. Bagaimana ini menjadi sumber-sumber disrupsi digital dan memang melahirkan kesenjangan yang luar biasa ketika pada awal-awal pandemi ini kesenjangan digital itu terjadi. Kita menyadari bahwa kita masih mengalami sebuah kesenjangan. Kemudian teknologi sumber perubahan seperti Internet of Things tadi, blockchain dan big data. Ini big data ini menarik gitu kan. Ada seorang menteri gitu kan mengklaim big data gitu. Apa sebenarnya big data sehingga apakah data ini bisa merubah bagaimana keputusan-keputusan di dunia nyata kan seperti itu. Apakah benar-benar big data ini mempengaruhi kita gitu. Sampai benar-benar dengan mudahnya kita mengatakan kami punya big data. Kami punya big data. Seakan-akan apakah big data ini akan menjadi legitimasi terhadap demokrasi gitu. Apakah big data ini menjadi legitimasi terhadap keputusan-keputusan strategis dari pemerintah gitu. Dan ini menjadi agak krusial ditanggapi oleh berbagai elemen masyarakat dan sebagainya. Kemudian adanya sebuah ekosistem digital gitu kan, mendekatkan permintaan penawaran. Selama ini gitu kan, ada antara permintaan penawaran itu ada ya di tengah-tengah itu distributor gitu. Tetapi ekosistem digital mendekatkan kita gitu. Ada perubahan-perubahan gitu kan, bagaimana lahirnya kita butuh kendaraan yang ringkas dan sebagainya, muncullah Gojek dan sebagainya gitu kan, yang menjadi ininya menteri kan gitu kan. Kemudian belanja langsung, marketplace dan sebagainya. Gitu. Kemudian tadi yang saya katakan hard dan soft skill yang paling dicari, tapi juga memunculkan kesenjangan sosial. Nah, pendidikan ini apakah terus gitu kan, terus mengejar gitu kan? Jangan-jangan pendidikan kita kelelahan dalam untuk mengejar membentuk hard atau soft skill yang paling dicari gitu. Seakan-akan kita menyiapkan nih orang yang siap terjun ke dalam pendidikan, sehingga pendidikan terjebak gitu dalam mempersiapkan barang jadi kan seperti itu.
Kemudian logika waktu pendek, komputerisasi dan dampak sosial gitu, keinstanan dan sebagainya. Jadi ketidaksabaran gitu. Dan anak-anak kita juga berubah paradigmanya kan seperti itu. Anak-anak kita betul-betul tidak sabar gitu untuk sesuatu hal belajar dan sebagainya, beda dengan generasi yang lain. Kemudian orientasi bisnis platform yang berubah gitu kan. Bagaimana saat ini kepuasan pengguna dengan rating yang yang diberikan kepada penyedia layanan, penyedia jasa itu menjadi sesuatu yang menjadi tolak ukur gitu, dan perang bisnisnya mulai dari sana. Pendidikan juga bisa seperti itu. Kurikulum itu bukan lagi kurikulum yang secara nasional itu kalau disadari atau tidak, tapi individual kurikulum yang dikembangkan. Bagaimana kebutuhan belajar masing-masing individu itu bisa dikembangkan. Disadari atau tidak, paradigma ini juga muncul gitu. Tetapi ada sumber-sumber optimisme, jejaring, dan kerjasama pendorong inovasi. Ini juga yang saat ini kita sadari atau tidak, ya magang itu diakui sebagai sebuah mata kuliah gitu kan. Kita kampus merdeka, kemudian konsep bagaimana konversi mata kuliah itu bisa dilakukan ketika ada kegiatan yang bisa diklaim memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Gitu. Ataupun perubahan paradigma kita bukan lagi pemenuhan terhadap pengambilan terhadap penguasaan pengetahuan, tapi bagaimana kita melahirkan sebuah kompetensi gitu. Bagaimana keterampilan itu dilahirkan. Kemudian syarat transformasi inovasi bagaimana gitu. Jadi disrupsi digital ini bicara hal-hal yang seperti ini. Kemudian dalam buku ini juga gitu. Nanti kalau kita baca bahas gitu kan, model kepemimpinan untuk menjawab tentang disrupsi inovatif adalah itu tadi, melahirkan sebuah visi tajam gitu, memberi insight dan untuk memecah problem solver gitu. Jadi ya jelas gitu. Sekarang juga pendidikan juga diarahkan kepemimpinan dalam kelas juga harus menjawab pendekatan pembelajaran yang digembor-gemborkan itu adalah problem solving gitu. Kemudian menghadapi disrupsi gitu kan, bagaimana kita mengembangkan sebuah organisasi berjejaring gitu kan, nggak ada pusat, pinggiran sangat berperan gitu. Jadi bagaimana satuan-satuan pendidikan juga mengembangkan dirinya gitu kan. Nah, ada istilah-istilah yang cukup menarik ini, yang bergerak gitu kan. Benar nggak gitu yang bergerak itu menentukan gitu. Jangan-jangan menjadi sebuah kasta baru dalam pendidikan gitu. Nah, karena ini juga menjadi syarat-syarat administrasi, syarat-syarat syarat-syarat administrasi untuk menduduki jabatan tertentu dalam pendidikan gitu. Kemudian lingkungan kerja yang menarik dan inklusif. Benar, sudah sampai sana enggak pendidikan kita gitu, melihat bagaimana lingkungan kerja kita gitu dalam dunia pendidikan benar-benar sudah menarik atau inklusif. Kemudian apakah lembaga-lembaga pendidikan itu sudah menjadikan ancaman-ancaman itu menjadi peluang-peluang dalam lembaga pendidikan gitu, atau institusi pendidikan atau satuan pendidikan atau lembaga kependidikan kita gitu. Atau kita sudah mampu nggak gitu lembaga-lembaga pendidikan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Jangan-jangan kerjasama dalam bidang pendidikan atau sama dengan lembaga pendidikan itu kerjasama yang tidak menguntungkan, hanya sekedar formalitas saja. Nah, ini juga menjadi hal-hal yang benar nggak ya seperti itu. Ketika saya baca ini, ya juga ya gitu. Jangan-jangan kerjasama yang kita jalin itu bukan kerjasama yang menguntungkan, hanya sekedar formalitas. Kita kan terjebak dalam formalitas birokrasi. Seperti itu. Kemudian melahirkan kepemimpinan efektif gitu. Bagaimana keputusan, simulasi terhadap risiko, berbagai bentuk kehadiran gitu. Kalau saya ingat itu, kalau kita baca, saya belajar dari Rumor juga tentang bagaimana konsep saya lupa penjara yang melingkar yang ada di tengah gitu. Aduh, saya lupa pula yang dikembangkan oleh Miso Foucault. Sorry, nanti saya coba ingat. Kanopi. Iya, panoptikon. Ya. Panoptikon. Panoptikon. Nah, itu kan bagaimana kepemimpinan, kesadaran dari kita bahwa kita tidak terjebak dalam panoptikon itu sendiri gitu. Kemudian kemampuan resiliensi gitu. Keuletan dan kecepatan kita pulih, kita terdisrupsi tapi kita cepat memulihkan diri. Nah, ini kegagalan-kegagalan ini yang harus cepat kita gitu, resiliensi kita gitu. Jangan-jangan kita kalau tidak mampu ya kita jadi ya sangat kejam gambarannya jadinya gitu. Kemudian evaluasi kinerja. Ini masih sangat umum sebenarnya, butuh kajian-kajian lebih mendalam.
Kemudian kita masuk teman-teman ke bagian kedua, bagaimana orientasi baru dalam sistem pendidikan. Ada 3 bab di sana yang beliau coba kembangkan, gitu. Beliau mencoba merancang model pendidikan di era disrupsi dan inovasi, gitu. Pertama menentukan, gitu, meletakkan lagi bagaimana tujuan pendidikan kita di era disrupsi seperti ini. Apakah sudah tepat, gitu kan, sesuai dengan kebutuhan, gitu. Apakah kita memang ya menghambat terhadap bentuk-bentuk kapitalisme, gitu kan. Nah, dan keterampilan-keterampilan apa yang kita butuhkan, gitu. Nah, di sini ada 7 keterampilan yang coba digambarkan oleh penulis, yaitu menyampaikan gagasan, keterampilan menyampaikan gagasan, dan coding literasi. Jadi kemampuan gitu dalam berkolaborasi adalah mampu menyampaikan, saya bisa buat seperti ini, gitu. Saya pernah terlibat dalam sebuah project, gitu. Makanya tingkat tertinggi dari high order thinking skill itu kan menghasilkan sesuatu, gitu. Jadi agak aneh ketika memang ada HOTS tapi disoalkan gitu, pilihan ganda lagi gitu. Padahal kita mungkin gitu, anak-anak itu terlibat sebuah pengalaman belajar yang benar-benar melibatkan potensi yang mereka miliki sampai mereka itu bisa terbiasa menyampaikan gagasan, berkolaborasi gitu. Ini yang kita harus evaluasi sebagai seorang guru. Kemudian kita membiasakan penalaran analitis gitu. Kemarin agak menarik itu ketika ada ketua BEM BEM di TV gitu kan, ya mohon maaf dari segi pemilihan bahasanya saja agak ya jadi bahan bulian bahkan seperti itu. Kita mendukung gerakannya tapi juga harus dengan penalaran analitis yang baik juga gitu. Pemikiran kritis gitu. Ini banyak teman-teman yang sudah membahas gitu kan, nanti Bung Iwan tuh mendidik bentuk perlawanan terhadap ketidakberesan sosial. Nah, ini bahasa-bahasa sosiologi seperti itu. Nah, kemudian tentang liberal art gitu. Nah, ini mengajarkan tentang keliberalan. Nah, nanti kita bahas bagaimana sebenarnya liberal art ini juga memegang art, seni gitu kan. Nah, kemudian keterampilan komunikasi dan akses terhadap informasi. Bagaimana komunikasi dan informasi ini bisa ketika kita punya skill of learning gitu kan. Bagaimana kita punya keterampilan belajar sehingga informasi ini bisa kita olah menjadi pengetahuan. Ini juga yang kadang-kadang kita alpha di sana gitu. Yang kita kembangkan adalah bagaimana anak menguasai materi, diujikan gitu kan, fokus dengan ujian agar lulus itu. Bahkan asesmen kompetensi juga sudah ada bimbingan belajarnya gitu. Agak aneh memang realitas yang terjadi saat ini. Kemudian keterampilan bidang teknologi informasi itu hal yang umum, manajerial, leadership mungkin bahasanya seperti itu. Kemudian terbiasa terlibat dalam sebuah proyek dalam organisasi yang inovatif. Nah, jadi kita juga punya kepentingan di sana untuk membentuk sebuah organisasi yang inovatif gitu, termasuk ekosistem dalam lembaga pendidikan kita, kemudian keterampilan operasional atau coding proficiency. Nah, interaksi dan pola pikir pendidik gitu, dan strategi penempatan pembelajaran menjadi hal yang dibicarakan juga. Bagaimana sebenarnya meletakkan gitu. Meletakkan hal bagaimana posisi pendidik gitu. Nah, ini mungkin yang secara umum bisa kita katakan ada 7 peran baru pendidik yang dirumuskan di sini gitu. Perancang pemberdayaan pembelajar. Jadi guru itu tidak hanya sibuk secara RPS RPP yang secara administrasi dikumpul untuk agar dicairkan sertifikasinya, tapi memang merancang pemberdayaan pembelajar gitu. Jadi pembelajar punya potensi, kita coba dorong agar mereka juga terlibat dalam pemberdayaan pembelajar itu gitu. Kemudian sebagai pendidik kita juga narasumber yang terbatas gitu. Jadi bukan narasumber utama gitu. Kita ada batasnya gitu. Justru bagaimana di era inflasi informasi ini kita mampu gitu menjadi seorang manajer dalam ekosistem pemecahan masalah. Libatkan mereka dalam situasi-situasi yang memang mereka mampu menemukan masalah, kan seperti itu. Kemudian fasilitator, mentor, dan guide ini secara umum sudah biasa. Kemudian sumber daya motivasi untuk inovasi gitu. Jadi terlibat kalau dalam taksonomi Bloom atau digital taksonomi Bloom yang sudah sering disampaikan dalam seminar-seminar pendidikan, itu biasanya tertinggi adalah creating, menghasilkan sesuatu. Dan belajar adalah menghasilkan sesuatu.
pasti akan kita ingat ketika kita terlibat menghasilkan sesuatu, gagasan, rumusan, usulan dan berbagai macam aktivitas yang itu sebenarnya adalah sebuah inovasi kita untuk memecahkan masalah yang kita hadapi, dirasakan masalah, bukan bagaimana menghafal materi yang banyak itu. Guru juga atau pendidik sebagai model yang selalu mau belajar dan berjejaring. Nah, ini juga penting teman-teman gitu. Bagaimana kita mengembangkan diri kita. Guru yang menjadi penghambat. Jangan-jangan saya begini. Jangan-jangan guru adalah penghambat utama dalam kemajuan bidang pendidikan gitu. Mau tidak mau, kenapa? Gurunya berhenti belajar. Saya baru ini kebetulan mengawas PPG, mungkin ini Kang Pauji sama tuh, kita di LPTK dapat amanah nih gitu, ngawasin guru-guru ujian untuk jadi peserta PPG. Luar biasa, sabar kita. Saya sabar sekali gitu. Bagaimana mereka itu ya digital literasinya terbatas, tapi itu mereka harus hadapi gitu kan. Ini mau tidak mau juga menjadi tantangan, apalagi berjejaring dan membangun rekognisi dan bereputasi gitu. Jangan-jangan ini yang kita juga di P2G mendorong sebenarnya karir guru itu seperti apa? Apakah kepala sekolah itu menjadi karir guru tertinggi? Tidak seperti dosen yang memiliki ya ada jenjang guru besar. Karena seakan-akan karir guru ketika sudah sertifikasi, sudah selesai, ketika PNS dia baru ada karirnya gitu. Ini juga harus didorong bagaimana kinerja guru itu diakui gitu kan sebagai sebuah aktivitas profesional gitu. Kemudian mengasesmen gitu secara menyeluruh capaian pembelajaran, bukan hanya kognitif saja, tapi kita mengasesmen bagaimana kompetensi itu sudah muncul, kompetensi itu sudah berkembang dalam diri seorang anak, dan kita bisa katakan ada profesional judgment dari guru untuk mengasesmen, bukan menilai, bukan membuat soal lagi, tapi kita punya asesmen, asesor untuk mengatakan anak ini sudah peserta didik kita sudah mengembangkan kompetensinya. Ini yang coba saya kembangkan ketika saya baca gitu kan, memang membuat kita untuk berpikir bagaimana sebenarnya tantangan-tantangan kependidikan saat ini. Di bab selanjutnya gitu. Nah, di bab selanjutnya kita mengembangkan bagaimana materi dan metode pembelajaran, pendorong kreativitas dan pembentukan karakter gitu. Nah, ada problem solver skill yang dikembangkan gitu. Nah, bagaimana memecahkan masalah secara ilmiah gitu. Ada logika abduktif, memilih dari banyak kemungkinan, bukan tentang baik buruk, surga neraka gitu, hitam putih dan lainnya gitu. Design thinking gitu. Latihan bagaimana berpikir gitu. Berpikir ya kalau teman-teman motivator mungkin out of the box gitu. Oh, bahkan berpikir kalau tidak ada boxnya dan sebagainya. Ya itu banyak lah yang dikembangkan. Perubahan metode dan pedagogi. Pembelajaran generasi digital. Kita harus kenali generasi kita yang saat ini dalam dunia, dalam lembaga kita yang kita didik, mereka adalah generasi yang sangat digital savvy. Mereka terbiasa menggunakan teknologi digital, mereka sangat terbiasa ingin cepat, visual, multitasking gitu. Itu kehidupan mereka, tapi mereka juga punya mentalitas instan, menuntut umpan balik segera. Ya, justru tepat ketika mereka diarahkan untuk untuk menghasilkan sesuatu dan diberikan umpan balik segera gitu. Jadi memang itu yang mereka lakukan, bukan menilai hasil hasil nilai ujian soal gitu. Tidak, tapi apa yang mereka hasilkan itu diumpan balik gitu. Mau yang umum mungkin bisa di masyarakat langsung di media sosial. Kenapa gitu? Tapi harus siap mentalnya gitu. Terdisrupsi mentalnya gitu kan, tapi juga harus ya tadi resiliensi gitu kan. Melatih kerjasama dan kepedulian, gitu kan? Karena kepedulian ini penting, gitu kan? Nah, ini yang khas sekali kalau kajian-kajian ekonomi itu adalah tentang internalisasi nilai dan habitus. Anak-anak kelas bicara kelas di dalam dunia pendidikan, anak-anak kelas atas lebih siap karena mereka punya habitus yang lebih mendukung, gitu kan? Daripada anak-anak kelas ekonomi ke bawah itu ya itu mereka bahkan tidak siap gitu. Mereka akan babak belur sebelum bertarung gitu. Kalau dikatakan bahwa pendidikan adalah tempat bertarung gitu, tapi kan terlalu kejam gitu. Tapi bagaimana posisi negara dan
kita membentuk sebuah kepedulian sosial ini. Nah, tadi ada penyebab ketidakpedulian. Nah, ini yang terakhir, bab terakhir, ini yang mungkin saat ini bisa menjadi refleksi kita bersama. Pendidikan menghadapi postrat dan radikalisme agama. Di 2018 saya juga riset tentang bagaimana tantangan kebinekaan di sekolah-sekolah berbasis agama. Ini juga menarik gitu, bagaimana guru ternyata memegang peranan sangat penting, bagaimana paradigma dia terhadap keberagaman, terhadap kebangsaan itu menentukan bagaimana internalisasi nilai dari dan karakter dari siswa. Gitu. Apalagi di era postrat saat ini gitu. Ketika era saat ini kita butuh memang kecerdasan yang sangat luar biasa dalam memandang, menemukan dan mengkonstruksi kebenaran itu sendiri. Gitu. Pemicu dan kebaruan di era postrat, teknik-teknik bagaimana postrat ini bekerja gitu. Mungkin nanti Pak Rahman bisa menambahkan gitu kan. Kemudian fakta objektif nomor 2 yang utama itu adalah emosi gitu. Jadi begitu menerima informasi gitu, oh agama kita dihina, suku kita dihina, kita harus lawan, kita harus lakukan kekerasan gitu kan, harus balas gitu. Itu layak untuk orang-orang yang mulutnya seperti itu gitu. Jadi seakan-akan ada pembenaran terhadap sebuah situasi gitu kan. Ketika ada terjadi kekerasan, kemarin kan ada yang ketika demo gitu kan, ada yang banyak juga teman-teman yang mengatakan, oh itu settingan, oh itu kan akibat dari ulah dia gitu, ngapain dia ke sana gitu. Sekarang kita tidak bisa berkompromi lagi, tidak bisa berdialektika gitu, harus diselesaikan dengan kekerasan gitu kan. Populisme agama, retorika saran dan ya itu tadi kebencian yang dibangun. Ini yang kita harus selamatkan, yang harus kita lihat bahwa pendidikan juga sedang tidak baik-baik saja gitu. Di era populisme agama ini dan urgensi pendidikan dan etika komunikasi. Saya sebenarnya ya mau tidak mau kita harus belajar tentang bagaimana etik gitu kan. Bukan hanya tentang komunikasi, berperilaku dan yang lainnya. Nah, Romo Haryatmoko juga memberikan sebuah hal yang dalam bukunya ini bagaimana langkah-langkah menghadapi era postrat, pendidikan media literasi di sekolah, verifikasi sumber berita, analisis kritis terhadap retorika yang syarat dengan emosi. Ini hati-hati gitu. Apalagi gurunya juga tidak terampil. Justru dia langsung di dalam kelas menyebarkan itu. Membalik logika, kontrol analisis, analisis wacana kritis, critical discourse analisis, jurnalisme kritis dan sebagainya. Ini mungkin hal-hal yang bisa kita langkah ketika menghadapi era postrat. Berbahaya atau tidak gitu. Ya dampaknya manifestasinya bisa kita rasakan sekarang. Kan seperti itu. Media sosial kita, ranah digital kita dipenuhi dengan hal-hal yang bisa jadi sumber pembenaran terhadap kekerasan. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya berikan dari buku ini, gitu kan? Buku ini yang sudah kita baca bersama, melihat bagaimana era disrupsi inovatif ini membawa sebuah hal yang tidak baik-baik saja, gitu kan? Kita juga kepemimpinan dalam pendidikan juga bisa jadi kajian yang penting, gitu kan? Dalam kita menghadapi perubahan-perubahan, bukan lagi kepemimpinan yang kaku, gitu kan, untuk mempertahankan sebuah utopia terhadap sebuah situasi yang sebuah situasi yang mapan gitu kan, seakan-akan itu sebuah kebenaran yang mutlak gitu. Nah, ini juga terjadi gitu. Kita dihadapi gitu. Kita dihadapi juga ketika diwacanakan gitu kan terhadap bagaimana konstitusi kita memandang perubahan-perubahan gitu kan. Ternyata masih banyak yang punya analisis yang lebih kritis lagi. Mungkin itu dari saya, mungkin teman-teman ketika ada yang mau menambahi gitu kan, melengkapi apa yang bisa kita diskusikan hari ini. Kang Idan, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bung Ferry atas pemaparan bedah buku dari Romo Haryatmoko. Oke. Tadi dalam buku ini terdapat
yang paling poin penting yang saya ambil itu adalah transformasi digital dalam dunia pendidikan karena pandemi ini ya. Ya. Tadi saya lebih tertarik dengan model pembelajaran itu kalau bisa diulas lebih dalam lagi gitu dengan metode pembelajaran dan 7 peran pendidik gitu. Ya. Yang guru itu harus didesak untuk terampil dalam era digital. Lalu tentang bukan lagi ada ulangan tapi asesmen gitu ya. Lalu mentalitas anak sekarang yang sudah 2 tahun lost learning karena pembelajaran jarak jauh gitu. Dengan ada kata pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu jadinya. Oke, selanjutnya kita minta tanggapan dari Dewan Pakar. Pak Rahmat bisa menanggapi. Halo Pak Rahmat. Atau Bang Anggi dulu. Bang Anggi. Ya, mungkin Bang Anggi bisa. Halo. Nah, ya. Bang Anggi bisa menanggapi dari bedah buku kali ini. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Idan dan Bung Ferry. Sorry, saya habis sholat jadi masih pakai peci ini. Ini bukunya Romo, tapi saya sambil ngaji nih, Cik. Saya termasuk penggemar Romo Haryatmoko ya. Jadi ada beberapa karyanya yang saya baca, dan kenapa saya sangat terkesan dengan pikiran-pikirannya Romo Moko itu karena ketika orientasi di sosiologi, S2 sosiologi dulu ketika saya sekolah, itu Romo Moko ini bisa menjelaskan pemikirannya Bourdieu dengan sangat mudah dipahami dibanding saya harus dulu. Kalau sekarang udah mulai agak lumayan membaca Bourdieu dengan lebih baik ya. Kalau dulu kan saya dari jurusan PPKN, kemudian masuk sosiologi, kemudian ketemu teks-teks sosiologi yang menurut saya sangat memusingkan gitu. Nah kemudian paparan Romo Haryatmoko ketika awal-awal masuk kuliah tentang Pierre Bourdieu, PPT-nya masih saya simpan gitu, catatan bukunya juga tulisannya juga masih saya simpan, saya dokumentasikan dan saya baca beberapa kali gitu. Dan kemudian ketika buku ini hadir, saya juga membaca meskipun saya belum membaca tuntas ya. Jadi saya baca beberapa bagian dan saya pikir ini sangat aktual ya terkait dengan pendidikan ya, karena dia Romo sudah membahas mulai dari bagaimana disrupsi digital tadi disampaikan oleh Bung Ferry ya, bagaimana kemudian model kepemimpinan yang diperlukan untuk menjawab disrupsi itu ya, tantangan disrupsi inovatif, kemudian bagaimana orientasi baru pendidikan menjawab perubahan bisnis dan kepemimpinan. Kalau singkatnya sih menurut saya memang buku ini perlu untuk dibaca oleh kita yang terlibat di ekosistem pendidikan ya, karena juga ada tools kritis yang saya pikir perlu kalau bisa bicara kita di garda depan para pendidik yang ada di garda depan dan mengajar, kemudian dihadapkan dengan situasi-situasi yang serba kompleks dan problematik gitu. Karena tadi juga Bung Ferry menyampaikan misalnya bagaimana pendidikan menghadapi post-truth dan radikalisme agama gitu misalnya. Bukan hanya radikalisme agama sebetulnya, karena kalau kita bicara apa yang ada di media pada hari-hari belakangan ini, seringkali kita dibingungkan ya. Jangankan teman-teman yang mungkin punya keterbatasan akses terhadap informasi, kita saja yang terlibat di dunia pendidikan banyak terjebak ya. Saya ikut di beberapa grup yang saya pikir adalah grup yang harusnya mengedepankan logika berpikir kritis dan nalar yang baik gitu, tapi dalam sisi tertentu justru banyak menyebar informasi yang kurang valid gitu. Belakangan agak mereda memang, tapi kalau dalam situasi-situasi tertentu kemudian muncul ya, pembelahan pasca 2019 itu masih sangat terasa gitu ya. Apapun kemudian dihubungkan dengan pro presiden atau anti presiden gitu. Sama-sama dua kubunya sama-sama tidak sehat, dan saya pikir apa yang dipaparkan oleh Romo di buku ini penting kita baca bersama gitu, dikuliti bersama. Kemudian juga mungkin kalau untuk kita yang ada di dunia pendidikan, yang teman-teman yang ada di dunia pendidikan dan kemudian
berelasi langsung dengan anak-anak gitu. Di situ juga ada berbagai strategi ya yang disampaikan, termasuk tadi ya 7 peran baru pendidik ya, bagaimana merancang pembelajaran, bagaimana membangun membangun motivasi, bagaimana mau berjejaring, dan ada beberapa langkah yang menurut saya menjadi sangat penting untuk disampaikan, termasuk sampai yang tadi analisis kritis terhadap retorika yang syarat emosi, kemudian pelatihan wacana kritis ya, karena juga Romo di beberapa bukunya juga menyampaikan tentang etika dalam berdemokrasi dan lain-lain. Jadi ini ada tali temali dengan paparan-paparan yang atau buku-buku Romo yang sudah diproduksi sebelumnya, dan sekarang ketika bicara jalan baru kepemimpinan dan pendidikan, buku ini memberikan tawaran yang lebih spesifik terkait dengan pendidikan, dan saya pikir di literatur tentang pendidikan berbahasa Indonesia itu masih sangat terbatas yang membahas kaitan secara lebih mencoba membahas lebih kompleks dengan situasi politik gitu. Dan tulisan dari Romo Haryatmoko ini menjadi salah satu tawaran di tengah minimnya literatur berbahasa Indonesia yang kebanyakan menurut saya, coba kalau ke Gramedia atau ke toko buku online, kebanyakan isu pendidikan itu dibatasi dalam konteks pembelajaran saja gitu. Tapi kalau bukunya Romo ini termasuk yang mencoba melihat tali temali dengan kompleksitas yang ada di konteks hari ini. Mungkin itu saja ya. Terima kasih juga Bung Ferry sudah membahas buku ini, dan mudah-mudahan kita bisa mendiskusikan dan juga mendapatkan pelajaran dari paparan hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Anggi. Terima kasih Bang Anggi atas tanggapannya. Selanjutnya Pak Rahmat bisa menanggapi. Ya, sebentar. Saya ini bocor soalnya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Terima kasih Bung Ferry atas diskusinya, dan saya kira menarik ya. Jadi saya kira selalu menarik kalau kita membicarakan pemikirannya Romo Haryatmoko. Saya memang belum pernah ketemu langsung dengan Romo Haryatmoko, tapi mulai mengenal pemikirannya itu dari jurnal basis ya, yang saya baca dulu waktu kuliah 1 tahun awal akhir tahun 98, 99 lah kira-kira lah. Jadi saya mulai mengenal siapa itu Haryatmoko, kemudian apa pemikirannya itu di jurnal basis, dan dari jurnal basis pula lah saat itu yang mengantarkan saya untuk juga mendalami, mulai menikmati tradisi intelektualitas filsafat gitu ya. Kebetulan juga karena saya dulu sosiologi ya, dan itu lagi awal-awal mahasiswa sosiologi ya, saya tahun 98 itu lagi masih, kalau kita bahasa ini itu lagi puncak giroh-girohnya lah gitu ya. Puncak anak-anak baru semester 1, semester 2 dapat bacaan basis itu kayak tadi yang kata Bung Ferry itu kayak oase ya, oase dari tengah hamparan, karena tahun itu kan 98, 99 itu kita menikmati reformasi ya, politik yang begitu cair, begitu liberal. Tapi ketika membaca basis itu kita merasa bahwa wah luar biasa, ini kayak oase betul gitu loh. Di tengah politik demokrasi yang liberal gitu ya, kita mendapatkan sesuatu yang lebih reflektif gitu ya, lebih kontemplatif dari bacaan-bacaan basis itu. Dan salah satunya saya menemukan itu ada di tulisannya Romo Haryatmoko gitu ya. Kenapa itu menarik juga buat saya, karena menjadi pelengkap atau suplemen, bukan suplemen sebenarnya, menjadi kekuatan baru buat saya yang justru secara kajian itu melengkapi atau memperkuat dari kajian-kajian sosiologis gitu ya, kajian sosiologi, karena ternyata beririsan, dan itu rujukannya kembali juga ke filsafat kan, dari Romo Haryatmoko dan beberapa yang kemudian
tulisan-tulisan filosof-filosof di Triakara misalnya gitu ya. Jadi kemudian saya juga banyak berkenalan, mencoba memahami pemikiran-pemikiran dari romo-romo yang lain, terutama di lingkungan STF Triakara saat itu. Nah, itu pertama. Yang kedua saya kira pemikiran buku yang tadi dibahas oleh Bung Ferry itu menjadi semakin kontributif gitu ya, semakin penting buat kita karena sebenarnya merefleksikan laju gerak atau elan vital sosial masyarakat kita gitu ya, di tengah fenomena disrupsi, di tengah fenomena kegagapan secara digital gitu ya, di tengah keluberan informasi yang kemudian membawa kita pada tragedi fake news, kemudian polarisasi masyarakat gitu ya. Dan tadi Bung Ferry saya kira berkontribusi sudah memberikan satu penajaman, satu perspektif yang dijelaskan oleh Romo Haryatmoko bahwa yang disebut sebagai jalan baru kepemimpinan pendidikan itu adalah suatu yang saya kira menjadi penting gitu ya. Dan itu mengantarkan kita bahwa apa yang kita hadapi selama 3 tahun ini gitu ya, dalam era pandemi ini, itu membawa satu dampak yang sangat mencekam gitu ya, secara sosial politik, secara kultural juga gitu. Dan saya kira Romo Haryatmoko dalam hal ini menurut saya berhasil membawa kita gitu ya untuk bisa lebih siap menghadapi era disrupsi ini gitu ya. Tentu kenapa saya menyebutnya lebih siap, karena secara epistemologis Romo Haryatmoko bisa memberikan satu menurut saya adalah satu jalan keluar dari kebuntuan berpikir ya, dari kebuntuan sekaligus kejumudan berpikir masyarakat kita yang tadi yang saya bilang, mereka merayakan era digital tapi mereka masih gagap, mereka merayakan era disrupsi tapi masih gagap, mereka merayakan masyarakat digital tapi mereka masih gagap. Dan saya kira tadi paparan Bung Ferry dengan pembacaan yang sangat kritis terhadap bukunya Romo Haryatmoko itu bisa membawa kita pada satu jalan baru, satu perspektif baru untuk bisa menghadapi era disrupsi ini. Saya kira itu dari saya, dan terima kasih Bung Ferry, saya tadi menikmati diskusi kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bung Rahmat, Kang Rahmat. Ya, terima kasih Pak Rahmat atas tanggapannya. Ini udah ada yang nggak sabar buat tanya nih Bung Ferry ini. Nanti tanggapan bisa dari Bung Ferry, Pak Rahmat, atau Bang Anggi. Oke, boleh. Nanti sesi tanya jawab ini langsung satu penanya langsung menjawab ya Bung Ferry ya. Jadi biar ada tektokannya gitu, biar lebih enak diskusinya. Oke, yang mau bertanya silahkan. Langsung aja itu Kang Idan yang ada Bung Taufik Hendra itu sudah nanya di chat, tapi langsung aja open kamera, open mic ya. Oh ya, open mic mah nanti ya stand up nanti Bung. Stand up. Ya, silakan Pak Bung Taufik Hendra, bisa ditanyakan langsung kepada pemateri ataupun dengan Bung Surifudin. Halo, Bung Surifudin. Tidak apa-apa, kita langsung aja kan. Oh ya. Ya. Yuk. Kalau mau langsung berbicara silakan. Atau langsung dibaca aja ya Bung Ferry ya? Ya boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Bung Taufik Hendra. Izin bertanya, bab materi dan metode belajar tentang problem solve skill bisa dijelaskan lebih lanjut tentang design thinking dan contoh penerapannya. Silakan Bung Ferry. Ya baik. Romo masuk mungkin bisa kita ini. Romo sudah hadir di tengah kita, Kang Idan. Selamat datang Romo. Selamat datang Romo Haryatmoko. Romo datang. Selamat sore Romo. Selamat sore. Selamat datang. Selamat datang Romo. Saya lagi ya ini karena saya harus
ribut lagi karena keliru. Sebentar. Oh iya, iya. Oh ya. Nanti Romo masuk lagi. Iya, iya. Baik, jadi memang Bung Taufik, jadi memang sekarang kita di kampus ya, contoh di kampus, di sekolah itu memang metode problem solve gitu, itu menjadi bahkan jadi ukuran gitu, jadi ukuran untuk ketercapaian kontrak gitu, kontrak kerja gitu. Jadi kalau kita di kampus bahkan itu jadi apa ya, kinerja utama gitu. Nah, indikator kinerja utama yang diukur gitu. Jadi itu kalau secara kebijakan gitu. Jadi memang, tapi memang keterampilan problem ini yang mau tidak mau kan harus kita bangun habitusnya gitu kan. Harus kita bangun habitusnya, kita bangun setting ekosistemnya tadi gitu. Sehingga ini mendukung bagaimana ya. Romo, selamat datang Romo. Selamat datang, makasih. Selamat siang. Ya, kami sudah mendiskusikan buku Romo. Tadi ada tanggapan dari Pak Rahmat Hidayat, dosen UNJ, alumni Prancis juga Pak Rahmat ya. Ya, selamat sore Romo, selamat Paskah Romo. Selamat Paskah Romo. Selamat Paskah Romo. Makasih. Sama-sama. Iya, ya Romo. Mungkin Kang Idan, Romo boleh kami diberikan pencerahan. Tadi kami sudah diskusikan memang banyak hal yang menarik gitu. Mungkin nanti Pak Rahmat bisa ini kan Pak Rahmat apa yang kita butuhkan dari Romo, mumpung Romo hadir hari ini. Ya, Romo, selamat datang, selamat bergabung di acara diskusi kami ini. Jadi kami di teman-teman P2G, Perhimpunan Pendidikan dan Guru ini melaksanakan tadarus pedagogi selama 1 bulan penuh selama bulan puasa ini. Sebenarnya tujuannya adalah untuk melakukan penguatan secara intelektual ya bagi teman-teman guru gitu ya, dan aktivis pendidikan di berbagai daerah gitu kan. Dan kami ini yang sesi Bung Ferry sudah sesi yang kelima. Kami sebelumnya giliran membahas beberapa buku yang secara pendidikan itu memang menarik dan menjadi amunisi buat kami lah, amunisi secara intelektual gitu ya. Dan hari ini kami berkesempatan membahas bukunya Romo yang saya kira sangat bagus. Tadi Bung Ferry sudah memberikan paparan atau reflektif dari bukunya Romo ini gitu ya. Dan secara pribadi saya Romo, memang saya belum pernah ketemu dengan Romo, tapi saya membaca, mulai mengenal pemikiran Romo itu ketika saya dulu kuliah S1 saya dulu di Visipol Unsud Purwokerto. Saya dulu masuk kuliah tahun 98 dan dulu mulai mengenal pemikiran Romo itu di jurnal, di majalah Basis ya Romo ya saat itu ya. Dan saya kira dulu Basis buat saya itu, buat kami ya, tahun-tahun 98, 99, awal-awal reformasi lah itu ibarat tadi Bung Ferry menyebut oase intelektual, karena kami bisa secara reflektif bisa melakukan diskursus pemikiran secara intelektual juga gitu kan. Dan dari situlah kemudian saya mulai mengenal pemikiran Romo gitu ya. Dan sayang sampai sekarang saya merasa belum pernah ketemu dengan Romo nih ya. Mudah-mudahan bisa berjumpa dengan Romo lah gitu ya. Dan saya kira tadi teman-teman juga sangat antusias bisa membaca, mendiskusikan pemikiran Romo gitu kan. Dan mumpung hari ini Romo berkesempatan, mungkin ya bisa mendapatkan sedikit ya, sepatah dua patah mungkin sebenarnya apa sih yang Romo tulis di buku itu, dan mungkin bisa memberikan penguatan juga, penguatan secara intelektual bagi teman-teman gitu kan, supaya juga kita terus bergerak secara intelektual. Kita juga bisa berjejaring secara secara progresif, karena ini teman-teman P2G dari berbagai daerah Romo, dari mulai Sumatera sampai ke Papua juga ada gitu ya. Jadi mungkin minta waktunya sedikit kepada Romo. Silakan Romo. Oke, kalau begitu saya boleh share screen. Monggo Romo, bisa dibantu host. Silakan, sudah dijadikan co-host. Ya. Sudah ya? Sudah Romo, silakan. Sudah Romo. Oke. Jadi mungkin intinya model pembelajaran kita itu kan sudah kadaluarsa ya. Dalam arti ini loh.
kita itu sadar nggak sadar model pembelajaran revolusi industri bukan 4.0 tapi masih 3.0 ya. Jadi masih membidik 3 taksonomi Bloom yang di bawah itu loh, baru ya model mendengarkan, membaca, menghafal ya. Dan ini tidak menjawab tuntutan disrupsi digital ya. Jadi model kita itu masih untuk pelatihan tenaga pabrik, sektor perdagangan. Nah, ini kalau saya mencoba membandingkan bagaimana model pembelajaran yang revolusi 4.0 itu kalau melihat kompetensi dan kegiatan berbeda-beda ya. Pendidikan kita yang 4.0 itu harusnya lebih arahnya ke data, informasi, pengetahuan, teknologi ya, ekonomi data dan juga teknologi informasi. Lalu kalau kita bisa melihat maaf kalau umpama saya tidak mereduksi hanya pragmatis tentang lapangan pekerjaan ya. Saya di dalam tulisan saya itu saya melihat minimal ada 4 pendidikan itu tujuan pendidikan bukan hanya pragmatis tapi juga untuk kemajuan ilmu itu sendiri, untuk mempertajam manusia dan budayanya, dan juga untuk. Tetapi kita akan melihat kalau Anda melihat mengenai ketersediaan lapangan kerja, pendidikan kita itu cenderung sekarang itu masih yang biru, kuning, hijau ini untuk mempersiapkan lapangan pekerjaan. Yang hijau itu pertanian, yang merah itu adalah lebih-lebih pekerjaan kantoran dan juga yang di swasta itu. Sedang kedepannya itu lebih pada yang kreativitas, itu yang paling atas, yang warna keki itu arahnya. Dan sedikit pelayanan yang biru. Nah, kita belum siap ke arah yang itu. Ya. Maka saya arahnya kalau mau boleh dikatakan masalah mengenai pendidikan ke depan yaitu bagaimana yang pertama itu kompetensi ya, pengetahuan, keterampilan, kompetensi semacam apa yang diperlukan. Ini menjadi masalah utama pendidikan ke depan. Yang kedua model pembelajarannya. Nanti yang saya akan tampilkan seperti di buku saya tambah 1 sebetulnya. Model pembelajarannya bagaimana ya. Saya akan langsung masuk saja kemudian ke itu. Ya, jadi saya 4 tujuan pendidikan saya bukan hanya masalah yang pertama ya, yang tadi yang gambar pekerjaan itu memang lebih menjawab nomor 2 ini. Ya, tujuan pendidikan lebih menjawab nomor 2, pengetahuan dan keterampilan. Tetapi kita juga harus berpikir bahwa ada 3 tujuan lain yang harus dicapai, yaitu orientasi humanistik, menjawab tantangan ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan sendiri. Jadi saya tidak mereduksi kepada 1. Nah, ini yang visi pendidikan baru itu. Bagaimana visinya 3 dimensi dari visi itu. Ya, lalu nanti dampaknya bagaimana? Ini kompetensi yang mau didapat ke depannya. Kompetensi objektif, strategis dan kompetensi etika. Ini yang mau didapat. Nah, ini keterampilan yang dituntut ke depan. Ya, minimal 6 keterampilan ini. Ya. Keterampilan menyampaikan gagasan, penalaran analitis kritis, keterampilan bidang teknologi informasi, keterampilan komunikasi kerjasama, manajemen organisasi dan perencanaan pengorganisasian dalam kerangka inovasi. Ke-6 keterampilan ini yang dibidik adalah higher order thinking, lebih-lebih yang 4, 5, 6 dari taksonomi Bloom itu. Ya. Ini yang dituntut ke depan. Ya, yang dituntut jadi bukan hanya 1, 2, 3 Anda tahu, tapi juga lebih-lebih 4, 5, 6 ini. Nah, ini yang saya kira yang berat bagi pendidik, berat bagi guru, berat bagi dosen. Ini yang tidak disadari bagaimana mengubah pola pikir pendidik itu loh. Ya.
kita sendiri sebagai dosen mungkin akan kaget. Pernahkah kita bersedia untuk menerima bahwa mahasiswa kita berbeda pendapat dengan kita? Pernahkah kita melatih mereka untuk menemukan suatu gagasan lebih kreatif daripada diri kita? Pernahkah kita mendesain kurikulum dan juga model pembelajaran supaya mereka berbeda pendapat dengan kita? Nah, ini yang saya kira yang tidak mudah. Karena kita sendiri terancam gitu loh. Itu yang tidak mudah. Yang paling sulit adalah mengubah mindset dari pendidik. Ya, supaya bisa masuk ke 4, 5, 6 ini. Nah, maka saya mengusulkan ya untuk pemikiran analitis kritis itu, ini yang saya usulkan. Ya, 5 pemacu pendidikan, model pembelajaran pemacu kreativitas dan inovasi. Ya, di buku saya yang belum saya jelaskan yaitu yang berpikir komputasional, tapi yang 4 lainnya sudah. Ya. Ini yang menurut saya nanti akan diam-diam memang bisa menjadi bumerang bagi pendidik karena mahasiswa kita, ya, peserta didik kita akan menjadi lebih kritis daripada diri kita. Yang pertama yang disebut logika abduksi itu seperti apa? Saya akan tunjukkan kepada Anda ini sebagai sumber kreativitasnya. Selama ini kita hanya belajar mengenai ini loh, logika induksi dan deduksi biasanya kita. Kita sudah belajar itu. Dan deduksi dan induksi itu pemecahan masalahnya satu, ya. Misalnya kalau deduksi semua masker produk perusahaan farmasi higienis memenuhi standar perlindungan, premis minornya masker ini dibeli perusahaan higienis, maka kesimpulannya masker ini memenuhi standar perlindungan kesehatan. Induksi juga satu, generalisasinya. Yang jarang kita lakukan adalah yang abduksi itu. Itu yang buat kreatif. Karena apa? Di abduksi itu kesimpulannya hipotetis dan banyak. Ya, semua masker produk perusahaan farmasi higienis memenuhi standar perlindungan kesehatan. Ada kasus saya membeli masker di sebuah apotek setelah diuji memenuhi standar perlindungan kesehatan. Kesimpulannya tidak hanya satu. Kemungkinan besar masker itu produk farmasi higienis, tapi bisa juga kemungkinan lain dari apotek lain membuat sendiri, dimasukkan dalam lemari ultraviolet sehingga menjadi higienis. Jadi bisa kemungkinan besar. Inilah yang perlu banyak dilatihkan di dalam pembelajaran kita. Karena apa? Dengan model abduksi ini, pembelajar dilatih untuk bereksperimen. Pembelajar dilatih untuk berpikir berbeda. Mereka boleh kreatif, boleh berbeda, syukur-syukur bisa out of the box. Bahkan bisa mengkritisi gagasan pendidik. Ini yang abduksi, ya. Ini contoh abduksi yang lain, ya. Ini contoh-contoh abduksi yang lain bagaimana hasilnya itu hipotetis. Ya, kesimpulannya hipotetis, tidak hanya satu, bisa banyak. Nah, ini yang kita sering-sering sadar nggak sadar kurang melatih. Kita selalu melatihnya pada induksi dan deduksi. Ini satu dulu, kalau ada pertanyaan atau sanggahan silahkan. Ada atau reaksi, silahkan. Ini yang abduksi. Ini baru satu model cara berpikir abduksi. Ada tidak yang mau bereaksi? Silahkan. Mas Rahmat, mau ada reaksi atau bagaimana? Ini baru satu. Ya, Romo, terima kasih. Ini saya kira ini menantang ya buat kami sebagai pendidik ya, Romo ya. Jadi ya, sekaligus ini ibarat apa ya? Ibarat membangunkan kami mungkin dari tidur kami yang masih terjebak ke pola induksi dan deduksi ya, Romo ya. Jadi memang saya kebetulan mengajar di prodi sosiologi UNJ, Romo. Dulu kalau nggak salah kami pernah mengundang Romo ke Rawamangun ya.
dalam acara diskusi mengenai pemikiran Bourdieu sekitar 3-4 tahun lalu lah gitu ya. Nah, menjadi membangunkan kami, kenapa gini? Pertanyaan saya gini, kenapa kita semua pendidik gitu ya, selama ini tuh terlalu asik dan terjebak ke pola induksi dan deduksi gitu ya. Sementara tadi yang Romo sampaikan abduksi itu relatif mungkin belum, orang juga mungkin belum tahu, pendidik juga belum tahu apa itu abduksi ya. Karena selama ini kan tahunya kan induksi deduksi gitu ya. Jangankan kita berbicara soal out of the box gitu ya. Sebagai sebuah challenging lah buat kita. Karena kita sendiri kan selama ini kan terjebak ke yang disebut oleh Freire itu sebagai the culture of silence gitu ya, budaya diam itu yang terlalu menguat dalam mainstream pendidikan kita gitu ya. Nah ini menurut Romo kenapa kita ini terlalu terjebak ke pola induksi dan deduksi, sementara kita luput gitu ya untuk mulai mengenalkan anak-anak kita, murid-murid kita itu mengenalkan abduksi, mengenalkan cara berpikir yang out of the box gitu. Itu gimana menurut Romo itu? Pertama-tama ya Pak Rahmat, kita itu sebagai guru, sebagai dosen ingin kepastian. Ingin kepastian dengan cara apa? Saya juga harus menyiapkan supaya saya jawabannya benar dan mereka sesuai dengan yang saya siapkan. Sedangkan yang abduksi ini Pak, ini unpredictable Pak. Jadi bisa saja men-challenge apa yang sudah saya siapkan. Bisa saja mempertanyakan kebenaran yang tadinya sudah saya anggap benar gitu. Nah, masalahnya apakah kita siap? Itu loh ya Pak yang saya menjadi bahwa kita sebetulnya diam-diam mencari aman gitu Pak. Kita mencari aman. Sehingga model pemikiran ini membuat kita tertantang harus selalu siap bahwa akan ada yang mempertanyakan pendapat saya. Nah, kita tidak senang Pak. Kita tidak senang seperti itu. Banyak kita tidak siap. Itu Pak. Ya sebetulnya sampai dengan bagian model ini Pak, kita nggak akan ketakutan bahwa orang mudah di brainwashing itu nggak mudah. Karena orang terbiasa boleh bertanya. Orang boleh berbeda sehingga anak itu nggak ketakutan. Nah, maaf ya Pak, saya mengajar di beberapa tempat itu untuk bertanya saja pada ketakutan itu Pak. Dan tidak berani itu Pak. Seakan-akan bertanya sama dengan mempertanyakan yang mengajar gitu. Seakan-akan begitu. Banyak yang tidak terbiasa dengan forum atau suasana atmosfer kebebasan berpendapat. Tidak terbiasa. Nah, itu yang membuat kita senang karena induksi dan deduksi itu pasti. Dan kalau kita sudah menyiapkan, kita nggak ketakutan. Jadi kita selalu sudah bisa mengantisipasi gitu. Sedangkan dengan abduksi, kita tidak bisa selalu mengantisipasi. Kadang-kadang bisa pendapatnya lain orang. Begitu Pak Rahmat, jawaban saya. Ya, makasih Romo. Monggo yang lain, Bung Ferry silakan. Yuk, yang lain bisa langsung bertanya dengan Romo. Saya seneng Pak, kalau dengan online kemarin sangat mudah. Dengan Mentimeter kita bisa interaktif dan orang yang tidak biasa berbicara dengan Mentimeter itu mau tidak mau dia harus berpendapat. Dan selalu saya tunggu kalau umpama yang pertanyaan terbuka saya selalu minta kasih nama di depan baru jawaban Anda. Dan itu menarik Pak. Itu Anda boleh sebebas-bebasnya menjawab apa saja, ya. Ya. Dan ini saya ada yang bertanya Pak, saya sudah melatih ini untuk guru-guru Ursula BSD sampai 7 sesi Pak, tapi dengan 5 yang lain, dengan 4 yang lain nanti sampai 7 dan juga untuk pendidikan karakter. Lalu ada dosen, ada guru matematika, guru fisika yang tanya ke saya, Romo itu kalau ilmu pasti bagaimana? Tidak masalah. Kita bertanyanya dengan 2 tahap. Yang pertama, jawaban ilmu pasti dengan deduksi, atau
kalau fisika dengan induksi, tapi kemudian Anda boleh bertanya, berilah konteks baru untuk penerapannya. Lalu Anda bisa masuk dengan abduksi. Ya. Waktu penerapannya nanti mungkin banyak hipotesa. Gimana kalau banyak hipotesa, bagaimana menilai benar atau salah? Mudah. Buatlah konteks yang baru, supaya dari 5 hipotesa jawaban itu, mana dengan konteks yang baru akan cocok. Jadi penilaiannya 2 tahap, saya bilang gitu. Ya, jadi ada yang bertanya begitu, yang guru-guru matematika, guru-guru fisika begitu itu Pak, dan guru-guru biologi. Jadi tidak masalah bahwa ini bukan hanya ilmu sosial dan budaya. Yang menarik lagi Pak, waktu saya melatih di SMA, guru-guru SMA Gonzaga, ada guru PKN dan sejarah yang bertanya kepada saya dan melatih di antara mereka. Yang tertarik apa? Mereka sampai bisa membuat dalam sejarah 1965 tentang kudeta itu, mereka bisa membuat 3 versi sejarah, Pak. Lalu mereka, kalau nanti ada 3 versi ini bagaimana? Itulah yang penting argumentasinya. Jadi ternyata lalu mereka bisa lepas dari brainwashing pemerintah tentang kasus 1965, karena dengan menggunakan abduksi ini ada kemungkinan lain. Itu Pak Rahmat Hidayat yang saya kira menjadi menarik, lebih-lebih kalau berkait dengan pelajaran sejarah atau itu siswa peserta didik itu bisa membuat versi-versi kemungkinannya. Begitu Pak Rahmat, kalau ada yang bertanya. Ya, makasih Romo. Ya, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Oke, tolong dibacakan Mas. Oh ya, baik Romo. Romo, ini dari Adik JC Pramudia Natal. Ya. Romo, selamat Paskah. Sejauh mana teori of change dan difusi inovasi berperan dalam penyebaran paradigma baru, tapi lama, pedagogi dan pendidikan? Jadi ini nanti kan terkait dengan saya kaitkan dengan cara berpikir yang lebih inovatif ya. Selain abduksi ini ada 1 lagi, ada 3 lagi ya. Mari kita lihat bersama. Ya, kita lihat lagi. Misalnya ini, 5 langkah memecahkan masalah secara ilmiah. Ya. Ini banyak saya latihkan juga pada mahasiswa saya, dan kemarin saya latihkan ke guru-guru juga. Guru Ursula itu yang banyak sangat luar biasa, mereka itu banyak pelatihan itu. Jadi langkah pertama mengungkap masalah yang masih dalam situasi tidak pasti. Yang kedua merumuskan masalah secara lebih spesifik. Yang ketiga mengusulkan kemungkinan pemecahan masalah. Yang nomor 3 ini mengandaikan orang sudah dilatih logika abduksi. Yang ketiga ini, langkah ketiga ini. Lalu baru membeli penalaran dan evaluasi atau konsekuensi dari pilihan-pilihan hipotesa. Kemudian menguji atau menindaklanjuti. Ini keunggulan cara berpikir ini apa? Yaitu orang mulai dilatih kemampuan mempertajam rumusan masalah dengan membuat klasifikasinya, aspek-aspeknya, supaya menjadi lebih tajam, sehingga dimungkinkan untuk bisa mengusulkan hipotesa pemecahannya. Nah, nomor 3 ini Anda akan kreatif bila sudah dilatih logika abduksi. Sedangkan yang nomor 4 ini akan menyeleksi dari hipotesa-hipotesa itu konsekuensi logis mana yang masih bisa dihadapi. Artinya secara finansial mana yang realistis. Secara organisasional mana yang bisa dilakukan. Secara kontekstual mana yang cocok dan sarana yang ada. Ya, itu yang nomor 4. Jadi ini sebetulnya juga kreativitasnya di sini melatih apa? Merumuskan masalah secara tajam, mengusulkan pemecahan yang kreatif, dan membiasakan diri bersikap reflektif. Ini salah satu contoh. Jadi nanti dalam pedagogi ini dipakai juga. Ini dipakai dalam arti orang memecahkan masalah
ada langkah-langkahnya. Ya, mengandaikan suatu kemampuan merumuskan. Saya minta maaf hanya merumuskan masalah saja kan sudah mengandaikan apa? Memilih kata. Memilih kata itu, konsep itu benar tidak itu bisa diuji dengan 3 aspek, 3 fungsi konsep. Apakah konsep itu merepresentasikan sesuatu? Karena fungsi konsep ada 3. Representasi, ya, lalu juga pengulangan, dan juga representasi, pengulangan, dan juga idealisasi. Apakah membuat itu, membantu itu, ya, mendefinisikan sesuatu tidak konsep itu. Kalau abstrak berarti tidak merepresentasikan sesuatu. Ya, itu sudah melatih kita di situ. Lalu kalau orang merumuskan, maaf ya saya sering mengkritik kolega saya kalau mengajar filsafat, kalau semakin sulit kok makin bangga. Saya mengatakan, loh itu kan kekeliruan. Semakin sulit berarti semakin lemah di dalam komunikasi, berarti apa? Berarti tidak menggunakan modeling. Karena pemodelan itu adalah mempermudah. Model itu memberikan, merepresentasikan sesuatu. Model itu adalah bentuk idealisasi. Pemodelan itu adalah bentuk imajinasi. Ya, di situ yang kita sering melupa bahwa itu menjadi jembatan untuk memudahkan, misalnya. Itu baru saja dari merumuskan. Sedangkan yang keempat, memberi konsekuensi dari pemecahannya, itu orang menjadi realistis, realisme. Dan orang tidak hanya berhenti mengkritik. Kalau Anda mengkritik, alternatifnya apa? Dan kalau Anda memberi alternatif, apa konsekuensinya? Ya, ini membantu orang tidak hanya nyinyir, dengan kata lain tidak hanya nyinyir, kritis tapi tidak hanya nyinyir. Kritis tapi dia mau dan bertanggung jawab untuk memberi alternatif dan konsekuensinya. Begitu, ini latihan yang bagian ini, nomor 2. Apakah ada pertanyaan? Yang tadi bertanya, ini baru satu jawaban. Dan waktu itu saya minta kepada guru-guru, coba ini Anda gunakan latihan untuk pola pembelajaran Anda. Ya minimal kalau katakanlah dalam satu semester itu 15 sesi atau 16 atau 14 sesi, saya minta setiap sesi keempat dibuat pelatihan semacam ini. Tidak setiap kali. Terlalu berat untuk setiap kali. Mulailah dengan setiap pembelajaran sesi yang keempat, buatlah pembelajaran. Ini yang penerapan yang saya minta waktu itu. Dan menarik, dan bisa. Maaf yang saya latih bukan hanya guru SMA loh ya. Dari TK sampai SMA itu lengkap itu di Ursula BSD itu. Dan di Yakobus sama di kalau Gonzaga itu memang hanya SMA. Ada yang bertanya yang ini? Tadi Mas yang tanya sebagian terjawab. Yang tanya di chat tadi? Ya, iya Romo. Oke. Ya, itu tadi ada dari chat ya, Adik JC Pramunia Natal. Ya, Gitu, Romo. apakah bereaksi? Silakan bereaksi. Mana yang belum karena masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi yang harus saya jelaskan mengenai. Ya, teman-teman bisa langsung raise hand ya kalau mau langsung tanya ke Romo, biar nanti bisa ngobrol langsung dengan Romo kalau misalkan ada jawaban yang kurang puas ya Romo gitu ya Romo ya. Ya, betul. Interaktif saja. Ya, interaktif gitu Romo, benar. Silakan teman-teman. Saya ini membuat, biasanya kalau saya memberi ini, saya sudah membuat latihan untuk diri saya 3. Saya minimal harus sudah bisa menjawab 3 masalah dan membuat latihan semacam ini sampai 3 kali. Biasanya saya begitu. Oke, sudah merasa terjawab dari Natali. Ya, sudah merasa terjawab Romo. Ini ada juga dari Ridwan P2G Sangihe Romo. Silakan bacakan Mas. Ya, selamat sore Romo, selamat Paskah. Mau bertanya, kalau pendidikan di Indonesia sudah tertinggal, bagaimana dengan pendidikan yang di pelosok serba terbatas? Bagaimana SDM, infrastruktur, internet, dan pengawasan pendidikan juga lemah? Yang ditanyakan, bagaimana pendidikan di pelosok agar mampu mengejar dan bahkan mengikuti sesuai perkembangan pendidikan saat ini? Terima kasih sebelumnya. Gitu Romo.
Kalau saya mengusulkan waktu itu pernah yang dari Papua dan Kalimantan bertanya begitu, saya mengatakan begini, mintalah prioritas kepada bupati masing-masing. Yang pertama adalah listrik masuk, dan yang kedua adalah bandwidth tinggi, jadi sambungan internet. Lalu infrastruktur yang lain menyusul, tapi yang bagian itu supaya yang pertama-tama, supaya prioritas pembangunan di daerah-daerah, yaitu pertama listrik, ya, dan yang kedua internet bisa terdapat, jadi bandwidth yang mencukupi. Jadi supaya saya meminta kepada wakil-wakil rakyat dan juga eksekutif supaya pembangunan mengutamakan itu, supaya apa yang di pelosok bisa terjangkau dengan ini. Karena dengan begitu tidak lagi tergantung pada pendidikan lokal. Jadi mereka bisa sambung langsung dengan yang sudah istilahnya maaf ya, yang di kota-kota yang sudah maju seperti di Jawa yang sudah banyak mendapatkan fasilitas itu, mereka bisa langsung dengan itu, dengan adanya listrik bandwidth itu. Itu usulan saya. Jadi kepada mereka supaya pemerintah itu memprioritaskan listrik masuk dan internet masuk. Kemudian baru infrastruktur yang lain kalau seandainya itu masalahnya adalah masalah anggaran pemerintah. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih Romo. Ini masih ada beberapa pertanyaan Romo di kolom chat. Ya, silakan. Nah, jika Romo berkenan, ini ada dari Surifudin, P2G PPU. Ya. Kunci keberhasilan dalam melewati krisis sangat tergantung pada faktor kepemimpinan. Bagaimana sebagai pemimpin melibatkan komunitasnya keluar dari disrupsi yang masif dengan cara sebaik mungkin. Ya. Ya, saya beberapa kali ya, saya waktu di Lemhanas dan saya beberapa kali diundang di DPR, saya mengusulkan supaya pemberdayaan masyarakat itu sungguh-sungguh konkret gitu loh. Salah satunya apa? Salah satunya yang saya sebut kartu pelaporan warga negara, KPW. Kartu pelaporan warga negara itu apa? Di setiap tempat, organisasi non-pemerintah, LSM, ormas-ormas keagamaan, dan juga bentuk-bentuk advokasi yang lain, supaya membuat penilaian terhadap pelayanan publik. Caranya apa? Membuat kuesioner disebarkan kepada penduduk untuk memberi penilaian, jawabannya tinggal memberi centang atau tanda kurung, tentang misalnya pelayanan publik BPJS, puskesmas, kelurahan, polsek, ya, rumah sakit daerah, pendidikan. Dengan begitu apa? Masyarakat dibiasakan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan hak-hak sesama warga negara. Dan mulai kritis terhadap pelayanan publik, bahwa itu adalah hak mereka untuk mendapat pelayanan publik. Maka dengan cara kartu pelaporan warga negara itu sekaligus adalah pendidikan politik bagi warga negara. Sehingga kepemimpinan itu tidak bisa semenang-menang dan semaunya sendiri kalau mereka tidak memenuhi hak-hak dari warga negara. Saya pernah mengusulkan itu, kalau ada partai politik yang berani memperjuangkan seperti itu, nah itu luar biasa. Mesti banyak pesertanya, banyak pengikutnya, tapi nggak pada yang menyaut itu. Bahkan saya memberi pelatihan kepada politisi muda, itu di Jogja itu ada pelatihan, sering ada di pelatihan itu di Sleman itu, saya sering diundang, saya latih mereka membuat kuesioner seperti itu, tapi nggak diterapkan itu. Dan saya melawarkan itu, tidak ada yang melakukan itu, padahal itu strategis sekali sebagai program untuk pemberdayaan masyarakat, dan sekaligus untuk DPR itu adalah sarana pengawasan eksekutif loh sebetulnya. Mereka dapat masukan yang konkret loh. Dan itu pendidikan politik praktis bagi masyarakat. Tapi nggak ada. Terus yang kedua yang saya usulkan, apa yang disebut kerja pro bono. Sebetulnya lengkapnya pro bono publico, yaitu pekerjaan kerja profesional untuk kebaikan publik. Saya itu mengusulkan kepada partai politik, kalau Anda mau merekrut caleg, salah satu syaratnya ditanya,
Anda sudah berjasa apa pada masyarakat sampai mau mencalonkan diri? Tanyanya jangan kamu punya duit berapa dan bisa nyumbang berapa. Tanyakanlah apakah Anda telah berjasa bagi masyarakat. Nah, kerja pro bono itu adalah kerja profesional, kaum profesional, entah dokter, entah lawyer, entah akuntan, ditanya, selama sebulan berapa jam per bulan Anda bekerja untuk orang miskin gratis? Nah, itu bisa untuk syarat menjadi caleg. Itu menjadi syarat untuk kalau Anda mencalonkan diri atau menjadi pejabat struktural. Fungsinya apa? Fungsinya pada mereka agar tahu bahwa menjadi pejabat itu adalah melayani publik, ya. Dan ini sekaligus adalah pendidikan anti korupsi sebetulnya. Karena mereka tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, nggak akan tega korupsi gitu loh. Saya pernah mengikuti seorang caleg DPR, anggota DPR yang tidak punya uang. Dia mengatakan, saya tidak bisa memberi Anda uang, tetapi saya bisa memperjuangkan Anda nanti kalau saya kepilih, Anda ke rumah sakit tidak akan bayar mahal. Dialah salah satu yang memperjuangkan BPJS itu, berhasil. Nah, saya ingin pola perekrutan seperti itu. Dan sungguh-sungguh orang yang mencalonkan diri dites, diverifikasi sejauh mana dia sudah berjasa bagi masyarakat. Bentuk jasanya seperti apa. Nah, salah satu ukurannya dua ini, pro bono dan KPW, kartu KPW. Bisa yang lain, aktif di mana, membantu di mana, oke. Tapi ini adalah menjadi syarat formal yang bisa diterapkan kalau menurut saya. Begitu ya Mas yang bertanya? Ya Romo, ini ada satu lagi Romo terakhir. Ya. Tadi yang belum terjawab ya Bung Ferry ya. Ya. Tadi sepertinya metode. Iya. Bertanya tentang bab materi dalam metode belajar Romo, tentang Ya, problem solve skill. Bisa Nah. dijelaskan lebih lanjut tentang design thinking dan contoh penerapannya. Oke, ini sudah dua, lalu ini yang ketiga. Sebentar. Ini yang design thinking. Ya. Ini salah satu kreativitas yang didasarkan pertama-tama empati. Empati mengumpulkan informasi, langkah kedua analisis, mendefinisikan masalah. Yang ketiga harus menciptakan gagasan baru, ya, menciptakan gagasan baru, ya, menciptakan gagasan baru yang potensial memberi pemecahan masalah. Lalu membuat sintesis dengan pemodelan dan implementasi dan evaluasi kritis. Proses pembelajaran ini mengembangkan sikap empati, percaya diri, komunikatif, luas, terbuka. Dan terutama empati akan mendorong komitmen dan tanggung jawab. Ya, kalau yang pertama tadi sebetulnya juga ada contohnya. Ini saya berikan contohnya model design thinking ini. Ya, sebentar saya carikan contohnya.
Ini saya coba. Jadi ini detail-detailnya sampai 5 langkah ini ya, misalnya itu bentuk-bentuk apa saja ya yang di mana nih tadi? Ini adalah detail-detailnya. Nah, sekarang yang pertama itu masalahnya adalah, jadi ini masalahnya ini. Coba saya berikan. Jadi masalahnya itu ada perusahaan minyak yang beroperasi di lepas pantai. Nah, perusahaan minyak Jepang ini beroperasi dan penduduk setempat itu sebagian besar nelayan. Sebagian besar nelayan, kalau musim hujan, nelayan ini tidak bisa melaut. Karena tidak bisa melaut, mereka biasanya demonstrasi perusahaan minyak karena mereka merasa tidak mendapat bagian dari eksplorasi dan eksploitasi minyak itu. Mereka minta bagian. Biasanya mereka demo menutup jalan. Pada masa lalu selalu dihadapi oleh aparat, ya, entah tentara, entah polisi, selalu begitu. Nah, setelah perusahaan itu diambil alih oleh perusahaan Jepang, mereka mengadakan negosiasi. Bagaimana supaya ada pemecahan masalahnya. Nah, ini yang pertama. Ini ada empati. Ya, memecahkan masalah kemiskinan masyarakat, ya, rumusannya adalah kemiskinan masyarakat nelayan. Ya, dirumuskan secara lebih tepat. Pihak-pihak yang terlibat adalah perusahaan minyak, masyarakat nelayan, penghuni sekitar tempat pengeboran minyak, dan pemerintah. Yang berhadapan dengan ini aparatnya adalah represi itu Polri. Ini nanti membawa pada pemecahan apakah donasi, apakah membawa keuntungan, apakah mendirikan SMK supaya, karena seandainya mereka direkrut, akhirnya yang terekrut itu hanya yang untuk satpam gitu loh. Tidak tenaga ahli atau pekerja-pekerja utamanya, ya. Sedangkan yang terlibat juga tokoh masyarakat, ya, pemerintah apa saja yang terlibat itu. Ini rumusan yang lebih tepat. Ini rumusan masalah yang lebih tepat. Lalu analisisnya apa supaya bisa melihat lebih tepat masalah itu? Ada ketimpangan ekonomi antara penduduk setempat dan para pekerja perusahaan minyak Jepang. Ada perasaan ketidakadilan, diperparah karena hampir tidak ada penduduk setempat yang dipekerjakan di perusahaan tersebut. Dan yang ketiga menjadi masalah tingginya angka kematian lelaki nelayan karena kecelakaan di laut. Ya, ini ada hubungannya dengan musim hujan tadi. Nah, selama ini yang terjadi tindakan represi terhadap demonstran. Dan ini semakin memicu kebencian karena tidak memecahkan masalah kesenjangan sosial ekonomi. Masalahnya bagaimana memecahkan masalah kesenjangan sosial ekonomi dengan memperhitungkan tingkat pendidikan mereka yang kebanyakan rendah dan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Nah, ini sudah rumusan masalah yang tajam. Lalu hipotesanya, ya, kemungkinan 3 hipotesis solusinya. Represi dilanjutkan disertai operasi intelijen, ini yang sering terjadi, atau tuntutan penduduk agar mereka dipekerjakan dipenuhi. Namun hasil tes rekrutmen ternyata sebagian besar hanya memenuhi kualifikasi satpam, ya. Lalu yang ketiga profit share, ya, pemberdayaan nelayan untuk rumput laut. Lalu alih daya hal transportasi, catering, penginapan, dan memberi beasiswa kepada mereka. Nah, ini solusi yang digambarkan sebagai desainnya, desain solusinya. Kalau Anda ingin melihat, maka disebut desain thinking karena ini desain solusinya. Solusi pertama represi, kalau dihitung dengan model represi itu nelayan rugi, perusahaan minyak rugi, tokoh masyarakat juga rugi, Pemda untung, Polri TNI untung, total rugi. Jadi ini tidak bisa menjadi pilihan.
dalam desain dengan menggunakan design thinking ini tidak menjadi pilihan. Solusi kedua, rekrut tenaga lokal, mendirikan SMK. Nelayan untung, perusahaan minyak rugi, ya, tokoh masyarakat untung, Pemda untung, Polri untung, plus 4. Tapi ini yang belum maksimal. Solusi yang ketiga, pemberdayaan rumput laut oleh masyarakat setempat, alih daya transportasi, catering, dan penginapan. Ini yang paling mungkin, karena yang paling menguntungkan hasilnya untuk semua pihak, kecuali Polri dan TNI nggak dapat apa-apa. Ya, tetapi ini yang pilihan yang paling bagus, karena tidak ada kekerasan, tidak ada represi. Ya, lalu ini pilihannya. Kalau ini pilihannya, lalu kita lihat dianalisis bagaimana profil pemecahan ini. Ya, dengan istilahnya ini pemecahnya profit share. Yaitu pertama pemberdayaan masyarakat nelayan melalui budidaya rumput laut, dan ternyata ini nanti akan dievaluasi tokoh-tokoh masyarakat yang sering menggerakkan untuk demo dan sering mengacau itu diberi ya hak untuk mengelola catering, penginapan, dan transportasi. Ya, prinsipnya apa? Prinsipnya kalau umpama mereka demo, mereka rugi sendiri gitu loh. Prinsipnya. Dan juga memberi beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi. Sehingga prototipe solusinya mengalokasikan sebagian dana CSR, membantu pemasaran rumput laut, jadi akhirnya rumput laut itu diekspor ke Jepang. Ya. Dan mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berpengaruh yang mendapatkan jatah untuk profit share. Dan tuntutan higienis, maka dilatih masyarakat setempat. Jadi prinsipnya prototip solusi ini, kalau sampai proses produksi dihambat atau kacau, masyarakat setempat juga akan merasakan dampaknya. Nah, ini konsekuensi logisnya, ya, evaluasi dan pembelajaran yang penting. Pemberdayaan nelayan untuk pengembangan rumput laut ini berjalan baik karena apa? Rata-rata keluarga bisa menghasilkan 5 ton per bulan. Berarti pendapatan 5 juta. Ini hasil panen kotor ya. Dan sekarang katanya, ini konkret ada, sekarang katanya sudah mereka membuat pengolahan lebih canggih lagi, sehingga yang diekspor bukan bahan mentah kayak gitu, sudah terolah, sehingga lebih ada nilai tambah. Yang kedua, alih daya transportasi berhasil, karena beberapa tokoh masyarakat sudah terbiasa manajemen transportasi. Yang tidak berhasil, konsekuensinya adalah catering, karena mereka tidak cukup punya freezer dan almari es yang berkualitas. Dan yang keempat, penginapan belum tersenggala selama maksimal. Terutama penyediaan air hangat dan masalah kebersihan. Nah, kemudian bagaimana ini kita identifikasi untuk apakah membantu tidak ya. Akhirnya ini ya evaluasinya. Bagaimana itu bisa. Ya, dan peningkatannya adalah tadi. Rumput laut sekarang diekspor bukan lagi raw material, sudah semi terolah sehingga nilai baik dan beasiswa berjalan dengan baik juga. Ya, ini design thinking itu yang terpenting apa? Yang terpenting membawa kepada peserta didik empati pertama-tama. Mengapa empati? Karena empati itu membuat dia untuk komitmen, harus menyelesaikan, bukan lagi hanya main-main begitu loh. Empati itu. Ini sebetulnya jauh sebelum design thinking, Anne Brown itu sudah melatih itu. Ya, anak-anak SMA diajak ke laut waktu Exxon itu ada polusi itu loh, polusi minyak di laut di California itu loh. Lalu anak-anak dibawa ke sana, kamu bisa membantu apa, memecahkan masalah apa dengan polusi ini? Ya pernah dilakukan gitu. Ini kan kasihan orang penduduk pantai dan kasihan juga binatang-binatangnya. Empati itu ditumbuhkan, lalu mereka berusaha cara apa yang bisa lakukan.
Begitu Mas, modelnya design thinking. Jadi design thinking itu langkah pertama yang paling penting adalah munculnya suatu empati. Jadi menumbuhkan empati pada peserta didik supaya ada komitmen gitu loh. Kalau orang itu ada empati, itu komitmen menjadi serius, orang menjadi serius dalam memecahkan masalah. Begitu, apakah ada pertanyaan lebih lanjut dari yang bertanya? Baik, Romo, terima kasih banyak. Itu sepertinya sangat lengkap banget, Romo. Itu udah dari sampai teknis-teknis untuk nanti di pembelajarannya bagaimana. Itu sangat nanti akan diterapkan mungkin sama teman-teman di kelas. Saya juga seorang guru, Romo, yang nantinya akan menerapkan design thinking itu yang kayak sangat bagus sekali gitu untuk diterapkan kepada siswa saya. Ya. Diskusi ini sampai jam 5 saja, Romo. Oke. Kami minta closing statement dari Romo. Ya, saya hanya begini loh. Beranilah mencoba sesuatu dan senanglah bahwa murid atau mahasiswa Anda itu berbeda pendapat dengan Anda. Dan biasakan untuk begitu. Dan itu membutuhkan kerendahan hati kita, ya. Kalau saya selalu akan memuji, luar biasa. Saya malah belum pernah berpikir itu bahwa Anda ada pemecahan seperti itu. Kemampuan kita untuk memuji, untuk mengapresiasi gagasan mereka, itu yang tidak mudah bagi kita. Tetapi melatih kita untuk selalu mau belajar lagi. Itu saja. Baik, terima kasih Romo. Mungkin Pak Rahmat, closing statement. Ya, Romo, terima kasih. Ini luar biasa ya. Ini singkat tapi sangat padat ya apa yang disampaikan oleh Romo tadi, dan tadi saya menyimak betul dan tentu kita semua ya menyimak betul tadi pencerahan mengenai design thinking, kemudian metode pembelajaran, critical thinking gitu ya, dan kita berharap semua ini bisa menjadi amunisi ya Romo ya buat teman-teman pendidik ya, karena teman-teman P2G ini anggotanya ada juga guru, ada juga dosen, ada juga peneliti gitu ya, yang memang banyak berkecimpung dalam bidang pendidikan begitu ya, dan mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi pencerahan buat kita semua, buat kami semua, dan atas nama P2G kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Romo di tengah hari Minggu, di tengah acara merayakan Paskahnya bisa menghadiri acara ini ya. Tentu ini semua kehormatan. Bung Ferry terima kasih nih sudah mengundang beliau, mengundang Romo hadir ke acara hari ini. Mudah-mudahan Romo selalu sehat, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan ya, secara intelektual juga kepada semuanya gitu ya, kepada kita semua gitu ya. Salam hangat dari teman-teman P2G semua. Mudah-mudahan Romo selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Ya, jadi itu Mas Rahmat, sebetulnya lima model pembelajaran baru itu membidik taksonomi Bloom 456. Jadi sungguh-sungguh itu sebetulnya interpretasi atau penjabaran pelatihan-pelatihan untuk membidik taksonomi Bloom 456. Sebetulnya itu, Pak. Oke, baik Romo. Baik Romo. Terima kasih Romo. Baik Romo. Terakhir closing statement dari Bung Ferry. Ya, terima kasih Romo, terima kasih atas kehadirannya, memberikan pencerahan kepada kami, membangun paradigma yang baru di era disrupsi yang inovatif. Disrupsi inovatif ini yang tidak menentu, memberikan gambaran terbaru untuk kami bahwa taksonomi Bloom 456 atau yang teman-teman sering high order thinking skill itu memang harus dilakukan agar memberikan pengalaman belajar, pengalaman melayani, karena itu sesuatu yang melibatkan emosi dan potensi yang ada dalam diri siswa, sehingga pembelajaran kita lebih bermakna, Romo, bukan hanya sekedar hasil ujian yang berupa nilai-nilai di dalam kertas, tapi benar-benar luaran-luaran yang benar-benar berdampak terhadap lingkungan dan pribadi kita sebagai pembelajar dan sebagai guru yang lebih terbuka terhadap berbagai macam keberagaman, perbedaan dalam menyikapi sesuatu hal. Dan ini adalah menjadi pendidik yang demokratis, yang cerdas, sehingga kita bisa melahirkan sebuah
ekosistem belajar yang benar-benar bisa memanfaatkan ancaman menjadi peluang. Saya ingat sekali itu kata-kata Romo bahwa ketika kita berpikir secara kritis, segala ancaman itu akan menjadi peluang yang sangat baik ketika kita mampu tadi menerapkan 5 keterampilan berpikir tadi, keterampilan model belajar tadi yang bisa kita kembangkan. Mungkin untuk guru-guru semua, untuk kita pendidik, ternyata banyak alternatif dalam pendidikan di era disruptif dan inovatif ini, sehingga marilah menjadi guru yang membebaskan, guru yang melayani, guru yang mencerahkan, bukan guru yang menghambat karena kita berhenti belajar. Itu kita harus otokritik, Romo. Terkadang kita tadi begitu nyaman dengan kemapanan di kita untuk tidak berbeda pendapat, tapi ternyata Romo mendorong kami untuk ayo berbeda pendapat, karena di sana kita akan banyak belajar untuk memecahkan solusi. Terima kasih Romo atas waktunya. Kami dari P2G merasa terhormat, seperti yang dikatakan Pak Rahmat tadi, di luar kesibukan Romo, hari ini hari Paskah, selamat merayakan Paskah Romo, semoga kita terus merasakan kedamaian dalam kehidupan kita, dan guru-guru kita juga menjadi guru-guru yang terus belajar, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih Pak Rahmat, Kang Idan, Kang Koji, hari ini atas diskusi yang sangat luar biasa. Kehadiran Romo, terima kasih Romo. Baik, terima kasih Bung Ferry. Sepertinya ada hashtag untuk hari ini ya, berani berbeda pendapat sepertinya gitu ya Romo ya. Bung Ferry ya. Iya. Oke, saya pribadi sebagai moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih Romo, sangat ilmunya sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan P2G pada umumnya. Pak Rahmat terima kasih, Bung Ferry terima kasih. Acara akan saya kembalikan ke Kang Fauji. Silakan Kang Fauji. Baik, terima kasih Kang Idan telah memandu jalannya diskusi pada kali ini. Dengan demikian Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan untuk Tadarus Pedagogi kelima saat ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti serial selanjutnya yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022. Masih yang sama pukul 2 sampai pukul 4. Selanjutnya kita akan membahas buku dari Thomas Lickona, Educating for Characters, dan nanti akan dibahas oleh Pak Suparno Sastro. Jadi ditunggu kembali di sesi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore.